Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan seleksi CPNS ya, atau calon pegawai negeri sipil di tahun 2024 ini. Jadi saat ini adalah masa bagi teman-teman yang mendaftar CPNS untuk melaksanakan seleksi kompetensi dasar gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah selesai melaksanakan seleksi kompetensi dasar. Bagaimana hasilnya? Apakah maksimal? Apakah sudah bisa lolos passing grade atau nilai ambang batas? Jadi bagi teman-teman yang sudah sukses melaksanakan SKD dan sudah lolos nilai ambang batas kemudian nilainya tinggi, teman-teman tinggal mempersiapkan untuk masuk ke tahap seleksi kompetensi bidang ya. Dan semoga teman-teman lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang sehingga harapan untuk diangkat menjadi CPNS bisa semakin besar. Dan kali ini kita akan coba bahas terkait dengan nilai SKD gitu ya. Bagaimana jika sudah lolos nilai ambang batas tetapi nilai SKD-nya sama? Siapakah yang akan lolos atau memasuki tahap seleksi kompetensi bidang? Dan kita akan coba jelaskan berkaitan dengan hal ini ya. Jadi untuk menjawab hal ini, teman-teman bisa lihat Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai negeri sipil ya. Tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara ya. Di situ terdiri dari pengadaan PNS dan P3K. Jadi di Peraturan Menteri Pan-RB tersebut dijelaskan berkaitan dengan siapa yang berhak maju ke tahap SKB jika nilai SKD-nya itu sama. Kita ilustrasikan ya. Misal ada 3 formasi yang dibuka. Yang lolos SKB berarti ada 9. Karena yang bisa lolos SKB adalah 3 kali jumlah formasi. Yang pertama dilihat nilai ambang batasnya dulu. Kemudian dilihat nilai tertinggi. Jadi yang sudah lolos nilai ambang batas, kemudian ranking 1 sampai ranking 9, merekalah yang berhak masuk ke tahap SKB. Kemudian yang ranking 9 ini nilainya sama, nilai SKD-nya totalnya sama. Jadi siapakah yang berhak masuk ke tahap SKB? Jadi penentuan kelulusannya dilihat dari nilai tes karakteristik pribadi terlebih dahulu. TKP yang paling tinggi dialah yang berhak masuk ke tahap SKB. Kemudian jika nilai TKP-nya masih sama, yang kedua dilihat nilai TIU-nya, tes intelijensia umumnya. Kemudian jika nilai TIU-nya juga masih sama, terakhir baru dilihat nilai TWK-nya, tes wawasan kebangsaannya. Kemudian jika tiga-tiganya masih sama penentuan kelulusannya, maka semuanya berhak mengikuti SKB. Semua yang nilainya sama ini di ranking 9 ini semuanya berhak mengikuti SKB. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat aturannya ya, yaitu Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan bagaimana penentuan kelulusan atau yang bisa masuk ke tahap SKB ya. Jika nilai SKD-nya sama dan berada pada posisi 3 kali jumlah formasi gitu ya. Kita langsung lihat ya Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Jadi untuk menjawab hal tersebut ada pada pasal 31 kalau nggak salah. Kita coba buka ya. Nah ini pasal 30 ini berkaitan dengan SKD ya. Kemudian pasal 31 huruf pasal 31 angka 5 ya. Ini pengumuman hasil SKD sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas. Nomor 6, dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama
dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, TKP dulu ya, tes intelijensia umum, TIU, sampai dengan tes wawasan kebangsaan. Jadi dilihat nilai TKP-nya dulu yang paling tinggi, dia yang lolos. Kemudian jika masih sama, dilihat nilai TIU-nya. Kemudian jika masih sama, baru dilihat nilai TWK-nya. Kemudian jika ketiganya masih sama, ini nomor 7 ya. Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 6 masih sama dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB. Jadi bisa ikut SKB semuanya ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ilustrasinya ya. Misal ada 3 formasi yang dibuka, kemudian yang berhak masuk SKB adalah 9 orang ya. Jadi dilihat nilai ambang batasnya, kemudian di ranking. Ranking 1 sampai ranking 9 dia yang berhak lolos. Kemudian jika peserta di ranking 9 ini ada yang nilainya sama atau nilainya sama, nilai SKD-nya sama, dilihat TKP-nya dulu, kemudian dilihat TIU-nya, baru dilihat TWK-nya. Kemudian jika masih sama, maka diikutkan semuanya ke tahap SKB. Jika ranking 9 ini jumlahnya yang nilai SKD-nya sama ada 2, berarti yang ikut SKB adalah 10 orang. Gitu ya, semoga bisa dipahami berkaitan dengan siapa yang berhak memasuki tahap SKB jika nilai SKD-nya sama. Mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.